Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Cinderella dengan NIM G00251151 dari kelompok A8. Pada laporan pertama, soal pertama yaitu Tok Dalang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, articulatio. Terus di sini ada cingulum membri inferior, cingulum pelvicum, yaitu dibentuk oleh os pelvis yang terdiri dari os ossei dan os sacrum. Os ossei itu terdiri dari 3 ossa, yaitu os pubis, os ischium, dan os pubis. Nah, ketiganya ini akan bertemu di acetabulum. Yang acetabulum ini bertemu dengan caput femoris yang membentuk articulatio ossei. Jadi di sini ada oxosai, yaitu merupakan tulang besar yang membentuk setengah bagian panggul yang terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu ada os ilium atau bagian atas lebar seperti sayap. Ini seperti di gambar ini warna hijau. Terus ada os ischium. Os ischium itu bagian bawah belakang atau biasa digunakan untuk tempat duduk. Lalu ada os pubis. Nah, os pubis ini tuh bagian bawah depan yang bersatu di simfisis pubis. Terus berfungsi untuk melindungi organ panggul dan menjadi tempat pelekatan otot serta menyambung antara tulang belakang dan tungkai bawah. Nah, kemudian di sini ada articulatio. Articulatio ini dibagi menjadi 3 strukturnya, yaitu ada sinartrosis, yaitu yang tidak dapat digerakkan seperti sutura pada tulang tengkorak. Lalu ada amfiartorosis, yaitu sambungan antar tulang vertebra, dan ada diartrosis, yaitu bebas bergerak seperti lutut, sendi, bahu, siku. Lalu ligamentum yang dapat memperkuat pada articulatio itu ada ligamentum sacroiliac anteriora, ada posteriora, interosea, dan iliolumbale. Nah, kemudian di sini ada potongan median pelvis dari tampak medial, yaitu memperlihatkan bagaimana ligamen sacropinal dan sacropinali ini tuh akan mengubah insula insiadica menjadi foramen insiadicum mayor dan minor. Nah, selanjutnya di sini ada foramen obturatum. Nah, foramen obturatum ini hampir sepenuhnya itu tertutupi oleh membrana obturatoria yang hanya meninggalkan kanalis obturatirus yang hanya akan obturatirus itu sebagai tempat lewatnya berkas-berkas neurovaskular yang menuju sisi dalam femur. Nah, lalu selanjutnya ada os femur. Os femur ini terdiri atas epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Nah, kemudian ada landmark os femur. Landmark os femur ini terdiri dari caput femoris, yaitu dia akan membentuk sendi panggul yang memiliki fovea capitis. Kemudian ada column femoris, dan dia akan menghubungkan kepala dengan batang tulang femur. Kemudian ada trochanter major, yaitu sebagai tempat melekatnya otot seperti M. gluteus. Nah, terus habis itu ada patellar surface, yaitu sebagai tempat artikulasi dengan patella.
Kemudian di sini ada regio cruris. Regio cruris ini juga dibagi menjadi dua, ada anterior dan posterior. Kalau yang anterior ini tuh berisi otot-otot ekstensor yang dapat yang berguna untuk meluruskan kaki atau jari. Jadi terus habis itu ada strukturnya itu ada M tibialis anterior, M extensor digitorum longus, M extensor halocus longus. Sedangkan yang regio crucis posterior itu terletak di bagian belakang tungkai. Dan dia itu strukturnya itu ada M gastrocnemius soleus, tibialis posterior, dan flexor digitorum longus. Nah, kemudian di sini ada ossibia. Strukturnya ossibia itu ada 3. Ada epiphysis proximalis, yaitu di bagian ujung atas. Ada diaphysis corpus, itu ada di badan. Dan epiphysis distalis, itu berada di bagian ujung bawah. Nah, kemudian di sini ada articulatio tibiofibularis proximal. Tipenya itu berupa ampiartrosis. Ligamentumnya itu ada ligamentum capitis fibulae posterior dan anterior. Kemudian ada articulatio tibiofibularis distal, itu merupakan ligamentum syndesmosis, yaitu terdiri dari ligamentum tibiofibulae posterior dan interior. Terus habis itu di sini juga ada articulatio talocuralis dan tipenya itu ada morfologi trochlearis dan fungsional ganglimus. Kemudian ada ligamentum yang memperkuatnya itu ada tibiotalaris anterior posterior. Nah, di sini ada regiopedis. Regiopedis ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu ada tarsal, metatarsal, dan phalanges. Nah, kemudian lanjut dengan laporan yang kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung, usia 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter telah mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, jadi ada plexus brachialis. Plexus brachialis itu merupakan suatu jaringan saraf yang terbentuk dari gabungan serabut saraf spinal yang berasal dari segmen medulla spinalis C5 sampai T1. Nah, plexus ini itu berfungsi untuk memberi suplai saraf pada bahu lengan atas, lengan bawah, dan tangan, yaitu di seluruh anggota gerak atas. Nah, kemudian di plexus brachialis ini tuh memiliki 5 bagian utama. Yang pertama ada rods, ada trunks, ada divisions, ada cores, sama branches. Habis itu yang pertama itu ada rods atau akar. Nah, pada akar ini tuh terbentuk beberapa nervus kecil seperti dorsalis scapula, thoracic longus. Dan yang kedua ada trunks, yaitu batang. Nah, pada di sini itu terbentuk 3 batang besar, yaitu truncus superior, truncus medius, truncus inferior. Kemudian ada divisions. Divisions ini tuh memiliki 6 divisi, yaitu 3 anterior dan 3 posterior. Kemudian ada branch, yaitu dia dari lateral cord. Terus habis itu ada fungsi. Nah, kemudian ada fungsi dari plexus brachialis. Fungsinya itu ada 3, ada fungsi secara motorik, sensorik, dan otonom. Fungsi yang secara motorik itu seperti mengendalikan otot-otot pada bahu, lengan, pergelangan tangan, dan jari tangan. Kemudian ada sensorik. Sensorik ini dapat membawa impuls rasa dari kulit bahu ke seluruh tangan. Kemudian ada fungsi dari otonom, yaitu sebagian kecil dari otonom itu berperan dalam pengaturan aliran darah dan keringat pada kulit lengan. Kemudian soal ketiga,
Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis yang meliputi ossa, muskuli, dan innervasi. Nah, jadi yang pertama itu ada os clavicula. Yang kedua ada os scapula, dan fungsinya ini untuk menghubungkan ekstremitas superior dan trunchus, atau sebagai tempat melekatnya otot-otot yang dapat menggerakkan ekstremitas superior. Dan kemudian os clavicula dan os scapula akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama ada clos clavicula. Clos clavicula ini merupakan tulang panjang yang bentuknya seperti huruf F ini, dan dia itu terletak secara horizontal di bagian anterior atas dada yang hubungan dengan sternum dengan scapula. Dan tulang ini berfungsi sebagai untuk menyambungkan anggota gerak atas ke rangka aksial dan menjaga posisi bahu agar tetap stabil. Nah, terus ekstremitasnya itu dibagi menjadi dua, ada ekstremitas acromialis, yaitu artikulasi dengan acromion os scapula. Lalu ada ekstremitas sternalis, yaitu artikulasi dengan manubrium sterni. Nah, lalu ada os scapula. Os scapula ini tuh dibagi ada tiga. Yang pertama ada fascies costalis, yaitu terdapat fossa subscapularius yang 2/3-nya itu di medial fossa. Dan ini berguna untuk oligo subscapularis. Lalu yang kedua ada fascies dorsalis. Fascies ini juga dibagi menjadi dua, yaitu spina scapulae menjadi fossa supraspitana. Di bagian atas sempat melekatnya origo M supraspinatus dan fossa intraspinata. Di bagian bawah tempat melekatnya origo M infraspinatus. Lalu yang ketiga ada margo lateralis dan margo medial. Nah, pada margo ini tuh dimulai dari tepi cavitas glenoidoilis. Pada margo ini juga dapat impresio kasar yang disebut tuberositas intravaginoidale. Nah, di sini tuberculum supraglenoidale ini akan dilekati oleh biceps brachii caput longum. Lalu tuberculum infraglenoidale itu akan dilekati oleh triceps brachii caput longum. Lalu cavitas glenoidalis ini akan berseni dengan caput humeri os femur. Nah, lanjut ada muskuli et fascia. Yang pertama ada regio dorsum, ada regio pectoralis, ada regio deltoidea, ada regio brachium, ada regio antebrachium, dan regio manus. Yang pertama ada regio dorsum. Regio dorsum ini terletak di bagian posterior belakang tubuh. Yaitu batas-batasnya itu ada batas regio nuchae, regio glutea, dan regio lateralis thoracis. Nah, terus pembagian dari regio dorsum itu dibagi jadi 4. Ada regio scapularis, yaitu di daerah sekitar tulang belikat. Lalu ada regio interscapularis, di antara scapula. Lalu ada regio vertebralis, yaitu sepanjang tulang belakang, dan regio lumbalis di daerah punggung di bawah pinggang. Dan itu fungsinya untuk melindungi tulang belakang dan medula spinalis serta dapat menopang postur tubuh. Nah, kemudian di struktur yang terdapat di regio dorsum itu ada tulang di otot utama dan pembuluh darah atau saraf. Kalau yang tulang itu ada di vertebrae, scapula, ataupun tulang rusuk di bagian posterior. Sedangkan di otot utama itu ada di trapezium, latissimus dorsi, rhomboideus major dan minor. Sedangkan yang ada di pembuluh darah dan saraf itu terdapat di cabang arteri dan vena di intercostalis dan saraf spinal posterior dari plexus thoracal dan lumbal. Nah, lalu yang kedua ada regio pectoralis. Regio pectoralis itu ada 4 muskuli, yaitu ada M pectoralis major, ada pectoralis minor, ada subclavius, dan serratus anterior. Nah, origo pada pectoralis major itu setengah medikal clavicula
atau sternum itu cartilago costalis 1-6. Sedangkan yang minor itu margo craniolisnya dan fascia externa costanya itu 3-5. Terus yang subclavius ini cartilago costalisnya itu cuma 1. Sedangkan yang serratus anterior itu costanya 1-8 di bagian luar tepi atas. Nah, kemudian ini disusun oleh M supraspinatus, terus infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, kemudian ada regiobrachium. Regiobrachium ini itu terdapat 3 muskuli, yaitu di muskuli coracobrachialis, brachialis, bicep brachii, dan tricep brachii. Nah, fungsinya itu sebagai fleksi brachium. Kalau yang tadi yang coracobrachialis, kalau yang brachialis ini berfungsi sebagai fleksi antebrasium. Nah, sedangkan yang bicep brachii itu berfungsi untuk fleksi brachium dan supinasi manus, sedangkan yang tricep brachii itu berfungsi sebagai ekstensi antebrasium. Nah, kalau yang itu regio antebrasium itu di bagian ventral, itu di origo epicondylus medialis os humerus. Nah, kalau yang sekarang ini di bagian dorsal, terdapat di origo epicondylus lateralis os humerus. Nah, terus ada regio manus. Regio manus itu dibagi menjadi 2. Jadi ada regio manus dorsalis manus sama palmaris manus. Kalau yang manus itu dorsalis manus itu berada di bagian punggung tangan atau di belakang tangan, sedangkan yang palmaris manus itu berada di depan tangan. Nah, terus pada ini regio dorsalis ini memiliki kulis tipis dan longgar. Nah, pada strukturnya itu ada di tulang, otot, dan dia tuh memiliki karpalia yang berada di tulang. Nah, fungsi dari regio manus itu sebagai gerakan motorik halus seperti saat kita sedang menulis ataupun memegang. Nah, fungsi yang lain itu ada di fungsi adaptif, itu untuk memungkinkan manusia memanipulasi objek dengan presisi tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ada inervasi. Inervasi itu ada di fasciculus medialis, terdiri dari muskulnya itu terdiri dari thoracalis medialis, cutaneus brachii-medialis, cutaneus antebrachii medialis, ulnaris, dan medianus. Sedangkan yang plexus itu dibagi menjadi 3 Vasculusnya itu jadi menjadi 2, ada yang lateralis sama yang posterior. Kalau yang lateralis itu terdiri dari thoracalis lateralis, musculocutaneus, dan medianus atau radix lateral. Sedangkan yang posterior itu ada subscapularis superior, subscapularis inferior, radialis, axillaris, dan thoracolorsalis. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.